Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan coba membahas soal limit aljabar. Baik, langsung saja kita soal pertama. Di sini ada soal nilai limit x kuadrat min 3x plus 2 per x min 1 x mendekati 2. Untuk mengerjakan soal limit, yang pertama kali kita lakukan adalah kita substitusi. Ya, langkah pertama adalah substitusi. Ya, substitusi. Apabila nilai substitusinya sebuah angka, maka itu jawaban. Misalkan min 2, 1, setengah, itu jawaban. Tapi apabila jawabannya adalah 0 per 0, tak berhingga, atau tak berhingga min tak berhingga, maka kita harus lakukan langkah selanjutnya. Nah, nanti langkah-langkah kita lihat. Nah, coba sekarang langkah pertama, soal pertama. Di sini ada x mendekati 2. Berarti sekarang kita substitusi x-nya dengan 2, berarti 2 kuadrat min 3 kali 2 ditambah 2 per 2 dikurang 1 sama dengan 2 pangkat 2, 4, min 3, 2, min 6, ditambah 2, per 2 kurang 1, 1. Sama dengan 1 ya. 4 kurang 6 ditambah 2 sama dengan 0 per 1. Jawabannya adalah 0. Ya. Nah, ini jawaban. Karena termasuk angka ya. Ini sebuah angka 0. Ini jawaban ya, jawaban. Nah, ini jawabannya bukan ini. Bukan 0 per 0 atau bukan tak berhingga per tak berhingga. Maka ini jawaban. Maka jawabannya adalah ini ya. Kemudian soal kedua. Nilai limit 2x kuadrat min x min 6 per 3x kuadrat min 5x min 2 untuk x mendekati 2. Kita ikuti langkah pertama ya. Langkah pertama tetap ya, substitusi dulu. Substitusi dulu ya. Setiap soal limit kita substitusi dulu. Nah, kita substitusi jawabannya adalah 2 pangkat 2 dikurang 2 min 6 per 3 kali 2 pangkat 2 min 5 kali 2 min 2 sama dengan 8 min 2 min 6 per ini 12, ini min 10, min 2 sama dengan 0 per 0. Nah, ini jawabannya adalah bukan angka, tapi 0 per 0. Kalau 0 per 0 itu bukan jawaban, maka kita akan gunakan cara lain untuk mengerjakannya. Cara lainnya adalah sini saya gunakan turunan ya. Saya turunkan ya, turunkan ini. 2x kuadrat kita turun jadi 4x. Kemudian min x kita turunkan jadi min 1. Min 6 turunkan jadi 0. Per 3x kuadrat diturunkan jadi 6x. Kemudian min 5x diturunkan jadi min 5. Nah, setelah itu kita substitusi. Kita ganti nilai x-nya dengan 2. Jadi 4 kali 2 min 1 per 6 kali 2 min 5. Sama dengan 8 dikurang 1. Di sini 12 dikurang 5. Sama dengan 8 kurang 1, 7. Kemudian 12 dikurang 5 sama dengan 7. Jadi jawabannya sama dengan 1. Jawaban 1 ya. Jadi kita ulang lagi. Langkah pertama tetap substitusi. Kemudian apabila jawaban 0 per 0, maka kita bisa menggunakan turunan. Atau dengan cara hospital. Kita sebut dengan cara hospital. Jadi di cara turunan. Baik, kita lanjut soal ketiga. Nah, gimana soal ketiga begini? Nah, soal ini kita buat sederhanakan dulu ya limitnya. Kita sederhanakan dulu. Limit
X mendekati 2. Ini saya kalikan, samakan penyebutnya ya. Ini kan penyebutnya, ini bisa dipecah jadi X min 2, X plus 2, gitu kan. Ini bisa dipecah kayak gini. Berarti ini cukup saya kalikan 2 dikali X plus 2 per, ini penyebutnya saya buat X kuadrat min 4 dikurang 8. Nah, selanjutnya kita sederhanakan. Limit X dekat 2 jadi 2X plus 4 min 8 per X kuadrat min 4 sama dengan 2X min 4 X kuadrat min 4. Kita substitusi ya. Kita substitusi berarti nilainya adalah jadi 4 dikurang 4, 4 kurang 4. Berarti sama dengan 0 per 0. Nah, kalau 0 per 0, ini 0 per 0 jawabannya, berarti ini bukan jawaban 0 per 0. Maka kita bisa gunakan turunan. Atau kita gunakan faktor. Coba sekarang kita gunakan turunan dulu ya. Ini kita turunkan. Ini jadi 2. Kemudian min 4 jadi 0. X kuadrat jadi 2X. Min 4 jadi 0. Berarti jawabannya adalah, ini kita substitusi sekarang. 2 per 2 dikali 2 sama dengan 2 per 4 sama dengan setengah. Ya, jawabannya setengah. Nah, ini kalau kita turunkan. Kalau kita faktorkan boleh juga. Ini kita faktorkan ya. Kita faktorkan. Ini saya faktorkan ya. 2X min 2 per. Ini saya faktorkan jadi X min 2 X plus 2. Ini sama-sama punya ini. Tinggal 2X itu. X 2 per X tambah 2. Dimasukin 2-nya jadi X-nya disubstitusi jadi 2. Ya jawabannya setengah. Ya sama ya. Jadi kesimpulannya setelah kita substitusi, kemudian apabila jawabannya 0 per 0, kita bisa gunakan di hospital atau turunan. Pembilang diturunkan, penyebut diturunkan. Kemudian atau bisa juga dengan menggunakan pemfaktoran. Baik, kita coba soal keempat. Soal keempat ini, jika A dan B adalah dua bilangan real dengan limit X kuadrat tambah 2AX tambah B per X min 2, X mendekati 2, jawabannya sama dengan min 3. Nah, langkah pertama kita lakukan adalah, pertama kita substitusi dulu nilai X-nya. Jadi 2 kuadrat ditambah 2A kali 2 ditambah B per 2 kurang 2. Nah, ini kalau lihat dari bentuk soalnya, ini pasti jawabannya 0 per 0 ya. Ini 2 ke 0, maka kita anggap nih yang 24 kuadrat ditambah, maaf ininya ya, ininya jadi 4A plus B sama dengan 0 gitu. Ini bentuk 1. Terus karena di 0 per 0, maka pasti kita kerjakan dengan cara turunan ya. Jadi kita turunkan dia. 2X plus 2A per X kurang X turunin jadi 1, min 2 jadi 0, maka ini jawabannya adalah min 3. Nah, terus kita substitusi X-nya dengan 2, berarti jadi 4 ditambah 2A min
3. Berarti kita lihat 2A sama dengan min 7. Maka A sama dengan min 7 per 2. Ya, dapat A-nya ya. Berarti untuk mencari B-nya kita masukin ke sini ya. A-nya diganti. A-nya kita ganti. Ya, kita masuk ke sini. Ini jadi 4. Di 4 A-nya diganti min 7 per 2 ditambah B sama dengan 0. Berarti ini jadi 4. Ini jadi min 14 tambah B sama dengan 0. Berarti B-nya dapat 10. Nah, pertanyaannya ada A kali B. Berarti A kali B itu berarti A-nya min 7 per 2 dikali 10 sama dengan, nah, min 35. Ya, min 35. Oke, baik. Kita lihat soal berikutnya. Nah, ini soal bentuk lain. Soal limit, yaitu limit X tambah 2 per X tambah 2 per akar 5X tambah 14 dikurang 2 X mendekati min 2. Langkah pertama tetap kita substitusi ya. Langkah pertama kita substitusi dulu. Min 2 ditambah 2 per 5 dikali min 2 ditambah 14 dikurang 2 sama dengan ini 0. Ini min 5 kali 5 kali min 2 min 10 ditambah 4 jadi 4 akar 4 2 kurang 2 0. Nah, berarti ini bukan jawaban. Maka langkah selanjutnya kita bisa dengan cara merasionalkan. Dikalikan dengan sekawan maksudnya. Dikalikan dengan sekawan ya. Baik, kita kalikan dengan sekawan. Ini saya hapus dulu ya. Ini berarti bukan jawaban. Ya, sekarang kita kalikan dengan sekawan. Dikalikan X ditambah 2 per akar 5X plus 14 dikurang 2. Berarti dikalikan sekawannya adalah X. Dikalikan sekawannya adalah ini ya. 5X ditambah 14 ditambah 2 ya, sekawannya kan 2 per dikali sama. Ini kan berarti kan tidak merubah nilai ya, tetap aja 1. Berarti tidak berubah nilai, maka dikalikan sekawan. Baik, kita hitung sekarang. Berarti jawabannya adalah X ditambah 2 dikali akar 5X ditambah 14 dikurang 2. Nah, yang bawah kita ingat kan yang begini, akar A, akar B, kalau dikali akar A ditambah akar B, ini jadi A dikurang B. Benar kan ya? Nah, ini juga sama. Berarti akar 5X tambah 14 min 2 dikali akar 5X plus 14 ditambah 2. Maka jawabannya jadi 5X ditambah 14 dikurang 4. Nah, gitu. Ya. Baik, selanjutnya kita sederhanakan. Jadi ini X ditambah 2
dalam kurung 5x ditambah 14 dikurang 2. Yang bawahnya jadi 5x plus 10. Nah, selanjutnya ini kita sederhanakan. Ini jadi 5x ditambah 2. Nah, boleh ya? Ini kita rubah nih. Nah, ini sama ya. Karena sama-sama punya ini, kita coret. Set. Kita coret. Tinggalnya adalah 5x plus 14 dikurang 2 per 5. Nah, kita substitusi ya. Kita substitusi menjadi 5 dikali min 2 ditambah 14. Oh, ini tambah ya, maaf. Tambah ya. Ini tambah. Ya. Kemudian ditambah 2 per 5. Nah, min 5 dikali min 2, min 10 ditambah 14 jadi 4, jadi akar 4. Akar 4 jadi 2, 2 ditambah 2 per 5. Jadi jawabannya adalah 4 per 5. 4 per 5 itu sama dengan 2 per 8 ya. Nah, 0,8, maaf. 4 per 5 itu sama dengan 0,8. Baik, nah soal nomor 6. Limit x kuadrat min 16 per 1 min akar x min 3 x mendekati 4. Nah, ini cara sama dengan yang di atas. Ini jawaban 0 per 0 ya. Ini kita sudah coba, nanti ya jawabannya 0 per 0 nih. Ini 0 per 0. Nah, maka ini bukan jawaban, maka kita gunakan dengan cara merasionalkan. Atau dikalikan dengan cara sekawan maksudnya. Kita kalikan dengan sekawan. Nah, selain dengan menggunakan perkalian dengan sekawan, kita bisa juga dengan turunan. Ini kita turunin ya. Ini saya gunakan cara yang bentuk lain untuk soal nomor 6 ini. Kita turunkan. Kita menurunkan seperti kita tadi mengerjakan di atas, yang penyebut diturunkan, yang pembilang diturunkan. Cuman untuk penurunannya, kita harus ingat ya. Kalau masih ingat yang begini, AX ditambah B pangkat setengah. Nah, ini kalau diturunkan jadi apa? Nah, ini harus diingat nih. Ini kalau diturunkan jadi setengah AX plus B pangkat min setengah dikali A. Nah, ini harus diingat ya, turunan akar. Jadi, AX tambah B pangkat setengah, itu diturunkan, setengah diturunkan ke depan, pangkatnya berkurang 1 jadi min setengah, kemudian AXB tetap, tinggal dikali A. A dari mana? A ini adalah turunan dari AX tambah B. Nah, baik, kita coba ya. Sekarang nomor 6 diturunkan 2X. Min 16 diturunkan jadi 2X. Min 6 diturunkan jadi, nah. Kemudian, ini 1 diturunkan jadi 1. Oh, jadi 0. Min akar. Nah, ini harus diingat. Min pangkat setengah gitu ya. Akar itu sama dengan pangkat setengah. Sekarang kita turunkan ini ya. Kita turunkan nih. Kita turunkan. Jadi, min setengah X min 3 pangkat min setengah dikali 1. 1 dari mana? Turun dari X. X turun jadi 1. Nah, berarti ini kita tulis di sini. Min setengah X min 3 pangkat min setengah. Gitu. Setelah itu, kita sederhanakan ya. Ini saya tulis. Kalau masih ingat kan, kalau pangkatnya negatif, bisa dipindahkan ke pembilang jadi positif ya. Jadi saya tulis jadi 2X dikali 2
2 ini dari sini, dari setengah ini turunkan, dikataskan. Kemudian ini jadi X min 3 pangkat setengah positif. Nah ya, sudah positif. Tinggal di bawahnya adalah min 1. Sekarang kita substitusi. 2 dikali 4, X dikali 4. Kemudian kali 2 lagi. Kemudian ini kita bentuk setengah aja ya. Tuh akar, biar kelihatan akar. Jadi 4 dikurang 3 per min 1. Berarti 2 kali 4, 8. 8 kali 2, 16. Akar 1, 16 per min 1. Jadi jawabannya adalah min 16. Ya, gitu. Jadi kita bisa menggunakan perkalian sekawan atau dengan cara turunan. Ya, silahkan yang enaknya yang mana. Baik. Kita lihat. Nah, ini soal nomor 7. Soal nomor 7 gimana? Mau pakai turunan atau sekawan? Baik, kita pakai turunan ya. Nah, yang harus kamu ingat adalah kamu turun dulu nih. Yang harus kamu ingat, kamu turunan ini gimana hasilnya? Ya, 17 min 2x pangkat 2 pangkat setengah. Nah, ini turun dulu nih. Diturun jadi apa nih? Jadi min setengah 17 min 2x kuadrat pangkat min setengah dikali min 4x. Ya, min setengah ini turun dari atas ya. Turun ke depan. Jadi min setengah, pangkatnya dikurang 1 jadi min setengah. Kemudian 17 min 2x kuadrat tinggal taruh aja. Sama dengan di atas. Dan bedanya di belakang min 4x. Turunan dari min 2x kuadrat diturunkan jadi min 4x. Baik, kita masuk ke sini ya. Ini berarti jadi 2x. Ini kita coba dulu ya. Ini coba dulu pas 0 per 0 ya. Nanti coba dulu 0 per 0. Harus pastikan dia 0 per 0. Ya, kemudian kita turunin jadi min 6 per 3 diturunkan jadi 0. Tinggal dimasukin yang ini. Jadi min setengah 17 min 2x kuadrat pangkat min setengah min 4x. Nah, yang atas jadi ini 2x ya, maaf, 2x ya, 2x ya. X kuadrat jadi 2x. Nah, kita katakan sekarang 2x min 6. Kemudian 2 ini kita katakan jadi 2. Kemudian ini jadi akar ya. Akar 17 min 2x kuadrat min 4 ya. Terus ini penyebutnya jadi min 1. Kemudian di sini tinggal min 4x. Gitu. Nah, setelah itu kita substitusi. Kita masukkan nilai 2 ke x. Berarti 2 ini jadi 2 kali 2 min 6. Kemudian ada 2 lagi. Kemudian di sini ada 17 dikurang 2 kali 2 pangkat 2. Terus ini jadi 4 kali 2. Kita hitung sekarang. 2 kali 2, 4. Jadi ini min 2, jadi min 4 ya. Terus ini jadi 2x kuadrat. Ini jadi akar 9. Yang bawahnya 4 kali 2 sama dengan min 12 ya. Ini jadi 8.
kita bagi sama 4 ya. Jadi min 3 per 2. Ya, jawabannya adalah 3 per 2. Ya, itu kalau kita pakai cara turunan. Ya, kalau mau dipakai cara perkalian juga boleh. Nah, baik, kita masuk ke soal nomor 8. Nomor 8 bentuknya akar. Limit X kurang 3 dikali akar X tambah akar 3 dalam kurung per akar X min akar 3, X mendekati 3. Ini kalau kita masukin, nilainya adalah 0 per 0 ya. Ya, masuk ya. 0, 0 dikurang 3, 0 ya. Berapapun nilai di sini, hasil 0 kali 0, kemudian akar 3 dikurang akar 3, 0. Nah, baik. Nah, untuk soal begini, kita gunakan cara pemfaktoran ya. Oh, dari tadi kita belum pernah faktoran. Kita coba faktoran. Ini saya pecah ya. Ini saya pecah jadi akar X ditambah akar 3. Kemudian akar X dikurang akar 3. Ini akar 3. Nah, terus ini tetap ya. Akar X ditambah akar 3. Ini cara pemfaktoran. Kemudian tinggal di bawahnya akar X min akar 3. Nah, ini sama ya. Ini kita sederhanakan ya. Berarti tinggal akar X ditambah akar 3 dikali akar X tambah akar 3. Nah, kita substitusi ya. Kita substitusi. Jadi akar 3 ditambah akar 3 kurung akar 3 ditambah akar 3 per 1 menjadi 1 ya. Sama dengan akar 3 tambah akar 3, 2 akar 3 dikali 2 akar 3. Sama dengan 12. Ya, 2 kali 2, 4. Akar 3 kali akar 3, 3. 4 kali 3, 12. Jadi jawabannya adalah 12. Ya, itu untuk soal kayak gini sebaiknya kita pakai cara pemfaktoran ya, kan lebih mudah. Kalau dibanding kita kali sekawan, agak sama juga. Boleh dicoba ya. Nanti juga hasil sama ya. Atau kita coba cara sekawan. Oh, kali sekawan juga boleh, coba cara sekawan ya. Atau nanti saja kita coba sekarang lanjut soalnya. Nanti bisa dicoba sendiri untuk kali sekawan ya. Nah, sekarang bentuk soal nomor 9. Nah, soal 9 itu berbeda dengan soal yang tadi sebelumnya. Soal 9 itu X-nya mendekati tak berhingga. Kalau soal yang sebelumnya adalah X mendekati sebuah angka. Nah, untuk angka tadi teorinya adalah kita gunakan substitusi. Kemudian kalau jawaban 0 per 0, kita gunakan pemfaktoran atau turunan atau kalikan sekawan. Nah, kalau untuk X mendekati tak berhingga, kata kuncinya adalah kita bagi dia dengan kita bagi dengan pangkat tertinggi. Nah, kata kuncinya adalah pangkat tertinggi ya, di sini pangkat tertinggi. Nah, maka kita harus menemukan pangkat tertinggi ya. Nah, cukup kita lihat pangkat tertinggi saja. Oke. Yang penyebut atau pembilang kita cari pangkat tertingginya. Sekarang kita lihat pangkat pembilang. Pembilang tertingginya adalah ini kalau kita sederhanakan panjang ya. Ini panjang satu bla 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 gitu ya. Pangkat tertingginya pasti terakhir, yaitu min 2 X pangkat 3.
Di pangkat tertingginya adalah min 8x pangkat 3. Nah, kalau yang bawah, pangkat tertingginya adalah hasil kali x kali 2x kuadrat ya. Sedangkan yang lainnya pasti di bawahnya. X dikali 2x kuadrat itu adalah 2x pangkat 3. Yang lainnya pasti lebih rendah. Nah, ini kalau kita sederhanakan, kita lihat min 8x pangkat 3 per 2x pangkat 3. Nah, kalau seandainya pangkatnya sama, maka kita ambil koefisiennya aja. Jadi min 8 per 2. Jadi min 4. Ya, jawabannya min 4. Nah, tapi kalau seandainya pangkatnya yang tertinggi adalah yang bawah, maka jawabannya adalah 0. Ya. Jawabannya 0. Kalau pangkat yang tertingginya adalah yang atas, maka jawabannya tak berhingga. Jadi hanya ada jawaban ya. Hanya ada 3 jawaban modelnya. Angka. Kalau dia sama, maka dia jawabannya angka ya. Seperti ini kan sama nih, pangkat tertingginya X pangkat 3, X pangkat 3. Maka jawabannya adalah koefisiennya. Min 8 bagi 2. Nah, kalau seandainya yang tertingginya adalah yang bawah, maka jawabannya 0. Tapi kalau yang tertinggi ada pangkat tertinggi adalah di atas, maka jawabannya tak berhingga. Gitu ya. Baik, kita masuk ke nomor 10. Nomor 10 juga X mendekati tak berhingga dengan soal model akar. Nah, ini kalau kata kuncinya kalau ini sama nih, koefisiennya sama. Koefisien X kuadrat di akar pertama dengan koefisien X kuadrat yang di 2 sama, maka kita gunakan rumus ini aja. Min B per Q per 2 akar A. Yang A itu apa adalah ini A, nih A ya. Nih koefisiennya A. Ini B. Ini C. Ini P. Ini Q. Ini R. Nah, gitu ya. Jadi kalau di sini A-nya adalah 1 karena koefisien 1. Kemudian B-nya adalah B-nya sama dengan min 2. C-nya sama dengan 5. P-nya sama dengan 1. Q-nya sama dengan 2. R-nya sama dengan 11. Nah, ini A-nya sama dengan 1. Nah, kalau A dan P sama, nah catatannya A sama dengan P sama, maka kita gunakan rumus ini. Dah? Sekarang kita masukin, B-nya berapa? Ya, B-nya min 2. Dikurang, Q-nya berapa? Q-nya 2. Per 2 akar A. Akar A-nya adalah? Ya, terserah mau diambil akar A atau akar P sama ya. Jadi A-nya 1, ya, karena mereka sama. Berarti min 2, min 4 per 2 kali akar 1. 2, ini sama dengan min 2. Jawabannya min 2. Ya, gitu. Baik. Oke, kita lanjut ya. Nah, soal nomor 11. Yaitu X mendekati tak berhingga juga. Cuman beda ya, kalau yang tadi di nomor 10 keduanya ada akar, sedangkan yang nomor 11 akarnya di depan. Nah, untuk bisa dikerjakan, kita hanya punya rumus untuk akar min akar. Untuk AX kuadrat dan PX kuadratnya A, B sama. A dan B sama. Maka kita harus rubah soal nomor 11 biar sama dengan yang atas, yaitu akar min akar. Nah, kita rubah, cara ngerubahnya gini. Ini harus hati-hati ngerubahnya. Ini 6X min 2. Nah, kita rubah dikurang. Nah, dikurang. Ingat kurungnya begini ya. Kurang 3X. Di sini apa tanda apa nih? Min atau plus? Min 1. Kenapa min 1? Nah, karena kalau kita kali kan ini kali ya. 3 kali min 3 min kali 3X min 3X. Min kali min 1 itu plus 1. Nah, gitu. Jadi, perhatikan cara perubahan ini. Nah, jadi ada perubahan tanda di yang kedua. Berarti sekarang kalau sudah begini, kita ini tetap ya. Ini 9X kuadrat plus 6X min 2 dikurang. Nah, ini kita akarkan. Karena supaya akar,
Nah, ini kita kodratkan. Nah, ini kan nggak masalah kan? Kalau ada A akar A kuadrat, ini jawabannya A. Gitu kan? Bisa juga dengan 3 dikodratkan diakarkan sama dengan 3. Jadi kan tidak berubah nilai. Nah, setelah itu baru kita buat di bentuk akar. Gitu. Kemudian ini kita kodratkan nih. Jadi berapa nih? 9x kuadrat. Terus 2 dikali 3x dikali min 1 sama dengan min 6x. Kemudian min 1 kuadrat plus 1. Gitu ya. Jadi saya ulang lagi, 3x kuadrat jadi 3x kuadrat jadi 9x kuadrat. 2 kali 3 kali min 1 jadi min 6x. Min 1 dikuadratkan jadi plus 1. Nah, setelah itu kita cek apakah A dan P-nya sama. Nah, AP-nya sama. Berarti kita bisa gunakan rumus B min Q per 2 akar kita ulang lagi. Kita ulang lagi. Ini kita rubah jadi 9x kuadrat plus 6x min 2. Nah ini kita rubah, hati-hati rubahnya, ini rubah jadi 3x min 1. Gitu. Setelah itu kita rubah, ini tetap 9x kuadrat plus 6x min 2, min kita buat akar ya. Ini kita kodratkan. Ini nggak berubah hasil kan? Sama dengan A kuadrat. Kemudian kita akarkan tetap jadi A. Nah, tidak merubah soalnya. Nah, setelah itu baru kita kerjakan. Ini jadi 9x kuadrat min 6x plus 6x min 2 min akar. Ini kita akarkan jadi 9x kuadrat 2 kali 3x kali min 1 jadi min 6x plus 1. Sudah sama ya? Berarti A sama dengan P. Maka berlaku rumus B min Q per 2 akar A. B-nya adalah 6 dikurang Q-nya min 6 per 2 kali akar 9. Sama dengan 12. 2 kali akar 3 sama dengan 6. Jawabannya adalah 2. Ya, jawabannya 2. Oke. Itu. Nah, soal nomor 12 adalah kebalikan dari nomor 11. Nomor 11 akarnya ada di depan. Sedangkan di soal nomor 12 akarnya ada di belakang. Maka sama, kita rubah dulu. Ini kita rubah jadi akar ya. Caranya adalah tadi sama, 2x min 1 dikodratkan kemudian diakar. Soalnya tidak berubah jadinya. Ini jadi 4x kuadrat min 6x min 5. Ya. Ini kita kodratkan ya. Jadi apa nih? 2x kuadrat jadi 4x kuadrat. 2x kali 2 kali min 1 min 4x ditambah 1 ya. Dikurang 4x kuadrat min 6x dikurang 5. Kita lihat A dan P-nya sama ya. Maka bisa kita gunakan rumus. B min Q per 2 akar A. B-nya min 4 dikurang min 6. Q-nya min 6 per 2 kali akar 4. Sama dengan ini jadi 2. Min 4 dikurang min 6. 2 kali akar 4 jadi 2. Jawabannya adalah setengah. Ya, jawabannya di setengah. Yaitu, mungkin sampai sini dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.